Halo teman-teman, selamat datang lagi di program Ayo Belajar. Kali ini kita akan melakukan eksperimen. Karena kimia, chemistry for a better future. Kali ini kita akan melakukan eksperimen. Namun, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Kak Ipe. Halo Kak Ipe. Halo semuanya. Nah Kak Ipe, kita mau melakukan apa nih Kak? Oke teman-teman, jadi pada hari ini kita akan melakukan uji coba identifikasi senyawa asam basa pada kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira teman-teman udah pada tahu belum apa itu senyawa asam basa? Kalau belum tahu, saya akan jelaskan sedikit mengenai senyawa asam basa. Jadi senyawa asam sendiri merupakan senyawa yang bersifat asam, memiliki pH kurang dari 7, dan apabila teman-teman larutkan di dalam air, dia akan melepaskan ion H+. Nah, sedangkan pada senyawa basa sendiri adalah suatu zat yang memiliki sifat pahit atau licin, dan apabila teman-teman larutkan di dalam air, dia akan melepaskan ion OH- atau hidroksil dan memiliki pH lebih dari 7. Nah, pada kehidupan sehari-hari ini, teman-teman dapat menemui senyawa asam dan basa. Pada senyawa asam, dia dapat bersifat seperti cuka, lemon, yogurt yang bisa teman-teman makan, dan keju. Sedangkan pada senyawa basah, dia dapat seperti deterjen, sabun, baking soda, dan juga pasta gigi. Nah, jadi seperti itu, Bang. Berarti Kak, asam basa ini sangat dekat sama kehidupan sehari-hari ya Kak? Ya, seperti teman-teman tahu sebenarnya kimia itu sangat dekat pada teman-teman. Dia hidup berdampingan dengan kita pada kehidupan sehari-hari. Nah, pasti teman-teman pada penasaran nih, apa eksperimen yang akan KIP lakukan? Mungkin boleh nih Kak, kita langsung melakukan eksperimennya. Ya, boleh. Ayo kita lakukan. Ayo. Nah Kak, di meja ini kan sangat banyak nih perlengkapan-perlengkapan. Ya. Mungkin teman-teman pada belum tahu nih, apa aja yang di atas meja. Mungkin boleh KIP jelaskan, apa nih yang di atas meja nih? Oke, sebelum kita melakukan eksperimen, pasti kita akan memperkenalkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Nah, yang pertama saya akan mengenalkan alat yang kita pakai. Yang pertama ini adalah hot plate, untuk fungsinya adalah untuk memanaskan. Yang kedua ini adalah cawan Petri, terus ada gelas beker, dan juga ada spatula, pipet tetes, dan batang pengaduk. Nah, dan bahan yang kita gunakan itu dapat ini adalah kubis ungu. Kubis ungu ini dapat kita gunakan sebagai pH indikator alami. Nah, yang kedua kita menggunakan soda kue atau baking soda yang biasa kita gunakan untuk membuat kue. Dan yang terakhir kita menggunakan perasan air lemon. Ini akan digunakan sebagai asam. Jangan lupa teman-teman, sebelum kita memulai percobaan, jangan lupa kita pastikan alat-alat yang kita pakai itu sudah aman seperti jas lab dan sarung tangan. Nah, teman-teman di rumah, hal ini jangan dilakukan sendirian. Harus ada pendampingan profesional. Nah, mungkin untuk selanjutnya KIP akan memasang sarung tangan ya Kak? Ya. Sebelum kita melakukan percobaan, karena asam dan basa itu dapat bersifat korosif, pastikan sebelum melakukan percobaan teman-teman harus menggunakan sarung tangan dan pastikan pakaian digunakan itu aman dari paparan senyawa kimia. Nah, selagi KIP memasang sarung tangan, boleh nih Kak, kenapa koli ini harus yang berwarna nih Kak, warna ungu? Oke, karena tujuan kita adalah uji sifat asam dan basa. Fungsi kita menggunakan kol ungu ini adalah untuk sebagai indikator alami untuk menghasilkan warna. Nah, sebenarnya selain kol ungu ini atau kubis ungu, kita juga dapat menggunakan beberapa warna alami yang lainnya seperti kunyit, wortel, ataupun bunga-bunga seperti bunga telang dan lain sebagainya. Nah, tergantung dari teman-teman mau menggunakan senyawa kimia seperti apa untuk percobaan ini. Nah, mungkin boleh nih Kak, langkah awalnya apa dulu nih Kak? Oke, langkah awal karena kita ingin mengambil warna dari kubis ungu ini, kita harus merebus kubis ungu pada suhu sekitar 70–80 derajat Celcius. Nah, alasannya kenapa tidak boleh lebih dari segitu, karena senyawa kimia ini juga bersifat mudah rusak, teman-teman. Jadi kalau teman-teman merebusnya dengan keadaan yang sangat mendidih, senyawa yang di dalamnya bisa rusak dan warnanya tidak keluar. Nah, jadi kita harus pastikan bahwa suhu yang kita pakai itu dapat sesuai untuk mengekstrak pewarna yang ada di dalam kubis ungu ini. Oke, mungkin langkah awalnya apa dulu nih Kak? Nah, langkah awal karena tadi ini sudah dipanaskan, airnya sudah sedikit hangat, boleh kita masukkan kubis ungunya agar
ekstraknya dapat keluar. Nah, mungkin boleh Kak Ipe menjelaskan itu di dalamnya air apa nih Kak? Di dalamnya kita menggunakan Aquades. Nah, Aquades sendiri bukan air ledeng ya teman-teman. Aquades adalah air yang memang sudah melakukan penyulingan agar pada saat teman-teman ekstraksi, dia dapat menghasilkan senyawa yang memang benar-benar bisa untuk digunakan sebagai pewarna alami. Udah deh. Sekiranya sampai berapa waktu nih Kak untuk direbusnya? Untuk waktu yang digunakan itu tergantung pada teman-teman ingin menghasilkan warna yang seperti apa. Nah, biasanya kalau untuk ekstraksi sendiri semakin lama waktu perendaman dan pemanasnya semakin lama, warnanya akan semakin cepat keluar. Nah, namun semakin lama juga kadang ada fase di mana larutan itu mengalami fase titik jenuh, yang dimana dia tuh tidak bisa mengalami ekstraksi lagi. Nah, jadi pastikan waktu yang teman-teman gunakan itu sudah mengeluarkan ekstraknya dengan melihat larutan itu sudah berwarna. Berarti kita nunggu untuk merebusnya ini dulu ya Kak? Ya. Udah belum Ki? Udah kayaknya. Untuk merebusnya apakah ini sampai mendidih Kak? Tidak, dia tidak boleh sampai mendidih karena seperti tadi saya katakan bahwa senyawa yang tergantung di dalam kubis ini tidak tahan pada suhu tinggi. Jadi kita hanya merebusnya di rentang 70 sampai 80 derajat Celcius saja. Nih, dapat teman-teman lihat setelah direbus warnanya langsung berubah menjadi warna ungu. Kalau misalkan teman-teman pakai kol yang tidak berwarna, apakah bisa nih Kak? Karena tujuan awalnya sebagai indikator alami, jika menggunakan pewarna dia tidak akan menghasilkan warna dan kita tidak dapat melihat perubahan warna untuk mengidentifikasi apakah senyawa yang kita gunakan itu mengandung senyawa asam atau basah. Nah, jadi pastikan senyawa yang kalian gunakan atau bahan yang kalian gunakan itu memiliki senyawa yang mengandung pewarna alami, seperti itu Bang. Nah, sekiranya teman-teman di rumah nih nggak punya nih kol yang berwarna ungu, mungkin boleh digantikan pakai apa nih Kak? Boleh, Oke, maaf teman-teman bisa menggunakan kunyit yang ada di rumah, terus wortel dan juga bunga-bunga yang biasa ditanam ibu-ibu di pinggiran kebun seperti bunga telang, bunga kembang sepatu, dan bunga lainnya yang dapat ditemukan di sekitar. Nah, sekiranya ini berapa lagi nih Kak? Berapa waktu lagi nih Kak untuk bisa melanjutkan langkahnya nih Kak? Ini mungkin karena warnanya sudah lumayan keluar, mungkin habis ini kita bisa langsung saring untuk larutannya. Selanjutnya air larutan ini disaring. Ya, setelah ini kan karena warnanya telah berubah menjadi ungu dan dapat kita pastikan bahwa senyawa tersebut ekstraknya telah keluar menjadi pewarna alami. Nah, setelah ini kita akan melakukan penyaringan untuk memisahkan filtrat dan residu dari senyawa tersebut. Melakukan penyaringan ya Bang. Ya teman-teman, jadi tujuan dari penyaringan ini seperti yang telah disampaikan ini untuk memisahkan filtrat dari residunya. Jadi nanti hasil yang kita dapatkan, kita akan menggunakan filtrat dari hasil saringan yang kita gunakan. Diangkat. Nah, ini berarti larutannya harus disaring ya Kak? Ya, disaring biar hilang dari pengotornya. Dan pada saat kita melakukan uji coba, zat-zat yang pengotornya tidak mengganggu pada saat kita melakukan eksperimen. Nah, sekiranya apakah kita harus saring semuanya atau hanya sebagian nih Kak?
untuk penyaringannya kita sesuaikan dengan kebutuhan yang akan kita gunakan. Jika teman-teman menggunakan pelarut dalam jumlah yang banyak, ya boleh disaring semua. Tapi kalau untuk eksperimen yang sederhana, boleh dilakukan setengahnya atau sedikit saja. Nah teman-teman, pasti pada penasaran apa yang akan dilakukan KIP selanjutnya. Namun, setelah iklan layanan masyarakat dari TVRI Kalimantan Barat. Nah teman-teman, kembali lagi di program Ayo Belajar. Kali ini kita akan melanjutkan tahapnya nih. Tadi teman-teman sudah melihat kubis ungu telah disaring. Selanjutnya apa nih Kak? Tahapan selanjutnya. Oke, teman-teman di rumah, apakah sudah siap untuk melanjutkan eksperimen percobaan pada hari ini? Nah, setelah larutan disaring, langkah selanjutnya adalah memasukkan ke dalam 3 wadah yang berbeda. Nah, tujuannya kita memisahkan ke dalam 3 wadah adalah untuk melihat perbandingan senyawa asam basa pada lemon ataupun soda kue. Oke. Berarti larutan ini harus dipisah menjadi 3 bagian ya Kak? Ya, sesuai dengan percobaan yang kita lakukan. Mungkin teman-teman mau mencobanya, apakah ada takaran nih Kak per botolnya nih Kak, per Erlenmeyernya? Untuk takarannya sendiri itu bisa disesuaikan dengan yang diinginkan teman-teman. Nah, tapi jika ingin hasil yang lebih akurat, lebih baiknya teman-teman melakukan perhitungan dengan menghitung massa dan massa molekul pada senyawa yang teman-teman gunakan. Nah, tahapan selanjutnya apa nih Kak setelah dipisahkan menjadi 3 bagian? Nah, jadi pada percobaan kali ini kita telah membagi menjadi 3 bagian. Yang dapat teman-teman lihat nanti yang pada larutan A akan kita gunakan sebagai pembanding senyawa asam basa dan tidak akan kita campurkan apa-apa. Dan yang kedua akan kita tambahkan perasan lemon untuk mengidentifikasi apakah senyawa lemon memang benar adalah senyawa asam. Dan yang ketiga, kita akan menambahkan soda kue juga untuk melihat apakah soda kue itu teridentifikasi mengandung senyawa basah. Berarti tahapan selanjutnya kita akan memasukin lemon dan soda kue ke dalam larutan kembang kol. Nah, itu berarti larutan lemon ya Kak? Ini adalah perasan lemon yang telah diperas. Untuk bentuk aslinya lemonnya seperti ini dan harus diperas dulu untuk mendapatkan sari-sarinya. Nah, teman-teman di rumah melihat bukan warna ini menjadi warna merah. Karena apa nih Kak? Mungkin boleh dijelaskan kenapa Kak? Oke, setelah teman-teman campurkan, jangan lupa teman-teman aduk dulu biar larutannya menjadi homogen. Nah, dapat dilihat perubahannya, larutan ini berubah menjadi merah. Ini menandakan bahwa perasan lemon itu bersifat sebagai asam karena menunjukkan perubahan warna menjadi merah. Untuk percobaan yang selanjutnya akan kita tambahkan larutan soda kue. Pastikan pipet tetes yang teman-teman gunakan itu berbeda pada setiap larutan yang digunakan agar hasilnya dapat maksimal. Ini berarti larutan apa nih Kak tadi? Ini larutan soda kue. Nah, gimana nih teman-teman? Kalau misalkan teman-teman di rumah nggak ada soda kue, kira-kira diganti apa nih Kak? Untuk soda kue, kalau bersifat basah itu dapat seperti sabun, deterjen, pasta odol, dan senyawa-senyawa yang bersifat licin atau memiliki rasa yang pahit.
Nah, berarti misalkan teman-teman di rumah tidak punya nih soda kue, mungkin boleh diganti ya Kak? Boleh, itu sesuai dari percobaan yang ingin teman-teman lakukan. Nah, dapat dilihat perubahan yang terjadi itu larutan tersebut berubah menjadi warna biru. Ini menandakan bahwa soda kue benar teridentifikasi mengandung bersifat basah. Selain untuk mengecek larutan tersebut bersifat basah, teman-teman juga dapat menggunakan namanya pH universal atau pH meter. Nah, pH meter ini adalah derajat keasaman untuk mengukur apakah senyawa tersebut benar bersifat asam atau basah. Nah, di depan kita nih sudah ada 3 larutan. Nah, di tangan KIP sudah ada kertas universal. Ya, mungkin boleh nih Kak untuk dicek. Tadi Kakak menjelaskan bahwa pH asam itu terdiri dari berapa nih Kak? Kalau pH asam, rentang pH-nya tuh sekitar 1 sampai 7, sedangkan basah itu dari 7 sampai 14. Nah, cara kita mengeceknya, untuk senyawa, kita coba dari senyawa asam dulu. Pertama-tama kita celupkan sampai batas dari pH meter pada kertas pH meternya. Sampai tercelup ya teman-teman. Diamkan sebentar, kemudian sudah boleh diangkat. Oke teman-teman, ada kekeliruan, ini namanya bukan pH meter, tetapi indikator universal untuk mengukur derajat keasaman dari suatu larutan. Nah, setelah kita celupkan, cara kita melihat berapa pH pada larutan tersebut, dapat kita lihat pada angka berikut. Dapat dilihat pada hasilnya bahwa larutan yang kita celupkan tadi, itu memiliki pH 3. pH 3 berarti tadi menandakan bersifat asam ya Kak? Iya. Nah, mungkin selanjutnya kita akan mengecek larutan basah. Oke. Caranya sama seperti tadi, cukup kita ambil 1 lembar dan celupkan kepada larutan yang ingin kita uji. Tadi rentang basah berapa nih Kak? Rentang basah 7 sampai 14. Saya dicelupkan. Untuk mengeceknya, teman-teman dapat lihat di sini. Bahwa pH dari larutan tersebut berkisar dari 8. Yang menunjukkan bahwa memang benar soda kue itu memiliki sifat basah. Nah teman-teman sudah melihat bagaimana eksperimen asam dan basah. Selanjutnya, apakah teman-teman penasaran penjelasan ilmiah yang lebih lanjut? Kali ini saya ditemani salah seorang dosen kimia dari Fakultas MIPA Universitas Tanjung Pura. Apa kakak penasaran nggak nih siapa kira-kira ini Kak? Karena kakak sudah bertemu dengan beliau, mungkin saya sudah kenal, mungkin teman-teman di rumah penasaran dengan sosok dosen yang akan hadir pada hari ini. Nah, teman-teman mungkin pada penasaran bukan siapa dosen yang akan menjelaskan penjelasan ilmiah asam dan basah. Kakak sudah kenal tadi? Sudah. Sudah kenal. Ya. Nah, kali ini kita akan panggil salah seorang dosen kimia Fakultas MIPA Universitas Tanjung Pura. Kepada Bapak Firman, saya persilahkan. Nah, gimana nih Pak? Tadi KIP sudah melakukan eksperimen asam dan basah. Mungkin teman-teman di rumah pada penasaran nih penjelasan yang lebih lanjut dan lebih rinci terkait dengan percobaan asam basah nih Pak. Gimana nih Pak? Wah, sangat menarik ya percobaannya. Jadi ini adalah percobaan tentang asam basah ya. Berarti targetnya untuk siswa kelas 11 ya, khususnya kelas 11 yang sekarang masuk materi asam basah. Ya, ini percobaan asam basah menggunakan indikator alami ya untuk membuktikan apakah suatu bahan itu bersifat asam atau basah. Bahan yang digunakan di sini berupa lemon dan soda kue. Sebelumnya saya akan
mempertegas lebih lanjut mengenai asam. Apa itu asam ya? Asam itu suatu zat yang memiliki pH dari 1 sampai 6. Sedangkan basa itu suatu zat yang memiliki pH dari 8 sampai 14. Nah, kalau kita masuk ke konsep-konsep lainnya mungkin nanti itu akan kita jelaskan lebih lanjut ya. Iya, Pak. Mengenai sekarang kita fokuskan pada eksperimen yang kita lakukan sekarang. Nah, tadi kalian sudah mencoba menguji suatu air lemon ya dan soda kue menggunakan indikator alami berupa kol ungu ya. Iya. Nah, ini hasilnya ketika diuji dengan asam, maka kol ungu akan berubah menjadi berwarna merah. Sedangkan ketika kol ungu direaksikan dengan soda kue, maka dia akan berubah menjadi berwarna biru. Artinya kedua bahan ini memiliki sifat yang berbeda ya. Kita ketahui bahwa air lemon itu bersifat asam dan soda kue itu bersifat basa. Nah, bagaimana peristiwa itu terjadi? Di dalam kol ungu ini terdapat senyawa organik yang biasa kita kenal dengan antosianin. Yang kita kenal dengan antosianin berupa pigmen ya organik. Nah, ketika di dalam basa, maka atom hidrogen di dalam antosianin itu akan bereaksi dengan basa dalam soda kue sehingga ada pergeseran dari elektron dalam senyawanya itu ya, sehingga panjang gelombangnya itu bergeser ke arah panjang gelombang yang lebih panjang. Kita ketahui panjang gelombang biru itu lebih panjang daripada panjang gelombang merah ya, sehingga ada reaksi seperti itu. Itu untuk pengujian dari indikator alami. Nah, teman-teman sudah mendengarkan penjelasan ilmiah dari salah seorang dosen di Kimia Fakultas MIPA Universitas Tanjung Pura. Nah, selanjutnya kita akan bertemu di program selanjutnya dari program Ayo Belajar. Karena kimia, chemistry for a better future.